Perkenalkan, nama saya Susi Florida Situmorang, Ketua Kelompok 9 dengan nama anggota kelompok yaitu Citra Sihombing. Yang pertama, kita masuk ke pembahasan umum. Seiring kemajuan dan perkembangan zaman di era globalisasi, manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Semakin banyaknya perangkat lunak atau software dan semakin meningkatnya kecanggihan perangkat keras atau hardware, maka perangkat komputer semakin berperan dalam menyelesaikan satu pekerjaan. Perkembangan teknologi ini dengan begitu cepatnya membawa perubahan pada dunia bisnis. Perubahan tersebut antara lain timbulnya kekuatan ekonomi global sehingga informasi suatu perusahaan sangat tergantung dari kemampuannya untuk kompetisi secara global, transformasi dari ekonomi industrial ke ekonomi servis berbasis informasi dan pengetahuan, dan transformasi di lingkungan bisnis atau struktur organisasi yang hakiki sekarang berubah menjadi RAT atau London 2000:7. Transformasi bisnis pun tidak bisa dihindari oleh perusahaan. Dari segi pemasaran, perubahan dituntut untuk tidak hanya mampu menghasilkan customized atau differentiated product, tetapi juga tuntutan akan keandalan mutu, pelayanan prima yang dan harga yang bersaing. Pormo-CD dan Fakhrudin 1999:2. Aliran informasi yang begitu cepat menyebabkan konsumen mudah bosan akan suatu produk, sehingga perusahaan harus selalu inovatif dengan menampilkan produk-produk yang baru semakin memenuhi keinginan konsumen. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terbentuknya masyarakat informasi. Dengan begitu, arus informasi dan perkembangan teknologi yang terjadi dengan cepat menyebabkan kompetisi menjadi semakin ketat. Sejarah perusahaan. PT Pijar Pratama adalah cabang PT Global di Bekasi, penyedia alat kelengkapan untuk alat kesehatan terutama dokter gigi. Pada PT Pijar Pratama menyediakan barang atau produk yang dimulai dari dental unit, dental equipment, dental material, instrumen atau whitening. Struktur organisasi yang berjalan di perusahaan. Dalam mengelola penjualan barang dengan baik dan optimal, terutama terhadap sumber daya manusia, PT Pijar Pratama menerapkan manajemen yang dituangkan dalam bentuk struktur organisasi merupakan sarana yang sangat penting untuk menjalankan fungsinya. Adapun struktur organisasi ini sendiri dapat dikatakan sebagai suatu kerangka yang menunjukkan suatu pola tetapi dari hubungan antara kedudukan dan peranan dalam suatu kerjasama. Bentuk struktur organisasi yang dimiliki PT Pijar Pratama adalah sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat Solin sebagai direktur, Dwi Melantika sebagai sekretaris, Suhartoto sebagai kepala bagian gudang barang, Wasigun sebagai staf gudang, Zulkarnian sebagai konsumen. Proses bisnis sistem berjalan dalam perusahaan PT Pijar Pratama. Adapun beberapa prosedur yang harus dijalankan oleh PT Pijar Pratama untuk proses penjualan tunai kepada CP muda termindo, yaitu proses penerimaan order. Pembelian bisa memesan barang lewat online atau langsung ke tempat. Kemudian pembeli mengutarakan dan memesan keperluan yang dibutuhkan. Kemudian akan diserahkan kepada bagian administrasi untuk mencatat data pelanggan pada buku besar, memberi nomor pekerjaan dan mencatat data pesanan barang yang dipesan oleh pembeli. Proses penyiapan dan penyerahan barang. Barang pesanan yang sudah jadi diserahkan kembali ke bagian administrasi. Pada bagian administrasi akan mengeluarkan
surat jalan yang sebelumnya telah di-ACC oleh direktur. Pembuatan surat jalan menggunakan data yang diambil dari data pembayaran. Surat jalan terdiri dari 3 rangkap. Rangkap pertama diserahkan kepada pembeli, rangkap kedua diserahkan kepada operasional, dan rangkap ketiga dimasukkan ke dalam arsip surat jalan. Dan proses penerimaan kas. Ketika barang telah sampai kepada pembeli, maka marketing akan mencatat barang yang dikirim dan total harganya ke dalam nota penjualan yang terdiri dari 2 lembar. Proses pembuatan laporan penjualan. Setiap akhir bulan, bagian administrasi akan membuat laporan penjualan bulanan serta laporan data barang berdasarkan arsip pemesanan, arsip penjualan, arsip nota penjualan, dan nota arsip stok barang. Kedua laporan tersebut diberikan kepada pimpinan untuk proses evaluasi penjualan selama 1 bulan. Proses evaluasi ini akan berakhir di proses penjualan laporan bulanan. Adapun yang terdapat dalam diagram activity untuk mendeskripsikan sistem yang sedang berjalan atau diagram entity relationship atau ADR, yaitu untuk ultrasonic scalar D3 atau LED ada harga, stok, tipe, buatan atau kode. Untuk pembeli ada diskon, tanggal beli, kode, bayar, invoice. Untuk customer ada nama, harus mengetahui nama pembeli, nomor telepon, alamat, email. As case diagram. Dari customer melayani customer membeli barang, sales melayani customer, sales juga bisa membeli barang, sales juga bisa membuat laporan pembelian. Untuk pembayaran bisa diserahkan ke Wasigun, dan juga pembuatan laporan penjualan juga bisa diserahkan ke Wasigun. Dari customer kita turun ke Soehartoto untuk memeriksa bagian gudang, atau juga bisa juga, dan habis dari situ kita pergi lagi ke konsumen di saat barang yang dibeli oleh konsumen. Ketika barang yang diambil itu keadaannya tidak baik, maka kami bisa menerima komplain dari pembeli kami. Seperti itulah. Spesifikasi sistem berjalan pada PT Pijar Pratama. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Nama dokumen, step penjualan, fungsi, cara melakukan penjualan, sumber konsumen, tujuan administrasi, media kertas, jumlah lembar, frekuensi setiap konsumen membeli barang. Spesifikasi bentuk dokumen. Nama dokumen, nota pembayaran, fungsi sebagai bukti pembelian barang, tujuan konsumen, media kertas A5, jumlah 1 lembar, bentuk dokumen lampiran B. Adapun gambaran atau bentuk dokumen lampirannya B1 pada PT Pijar Pratama Indonesia atau pesanan penjualan atau PSO. Activity diagram. Pilih kategori, pilih barang. Dari pilih barang kita beralih ke tampilan keranjang belanja. Ya, masukkan alamat tujuan. Habis dari situ kita tampilkan total belanja. Dari total belanja kita masuk ke melakukan transfer pembayaran.
Adapun activity diagramnya yaitu dari pilih kategori, pilih barang. Dari pilih barang kita akan tampilan keranjang belanja tidak, masukkan alamat iya. Habis dari situ kita tampilkan total belanja. Dari total belanja kita masuk ke alamat tujuan. Dari alamat tujuan kita masuk ke tampilan total belanja dan pengiriman. Dari tampilan total belanja dan pengiriman kita akan melakukan transfer pembayaran. Dari transfer pembayaran kita akan melakukan konfirmasi pembayaran dan siap untuk mengirim barang. Permasalahan pokok yaitu ada beberapa masalah yang kami alami pada PT Pijar Pratama. Sistem penginputan yang masih belum otomatis, maksudnya di sini saat melakukan transaksi harusnya barang yang sudah dibeli akan otomatis berkurang di sistem komputer, tapi malah sebaliknya tidak berkurang dan harus diubah secara manual. Pengecekan data yang masih dilakukan secara manual dan menghabiskan banyak waktu. Sistem manual kurang mendukung di era kemajuan teknologi informasi saat ini. Pemecahan masalah. Ada beberapa berikut pemecahan masalah yang kami sarankan berikut agar sistemnya diperbaiki untuk meminimalisir kesalahan saat menghitung barang yang tersisa dan memudahkan dalam perhitungan barang stok yang ada. Disarankan untuk menggunakan program atau aplikasi dalam memudahkan mengelola mengakses data. Kesimpulan, dental material merupakan suatu ilmu tentang kedokteran bahan gigi yang memperbaiki jenis bahan, komposisi, sifat, kegunaan, dan cara penggunaannya. Dari sistem penjualan PT ini sendiri sudah terkomputerisasi hingga mudah saat melakukan transaksi lebih cepat dan mengurangi terjadinya antrian. Mengutamakan pelayanan berdasarkan kebutuhan customer dan dilayani oleh sumber daya yang dilatih secara profesional. Sudah menyediakan barang unggulan atau yang telah teruji coba dengan teknologi terkini. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.